Gelaran KFF Singapore Badminton Open 2026 yang menyandang status prestisius BWF World Tour Super 750 langsung menyajikan panggung penuh nestapa bagi skuad merah putih di babak awal 32 besar. Duet ganda putri andalan kita, Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti, dipaksa menyudahi langkah mereka dengan kepala tertunduk lesu setelah gagal mengimbangi kedikdayaan lawan. Kegagalan prematur di negeri singa ini seolah menjadi tamparan keras yang menyadarkan kita semua bahwa atmosfer turnamen elit tidak pernah menyisakan ruang bagi keraguan. Lapangan seolah menjadi saksi bisu betapa jurang pemisah kualitas taktis dan kesiapan mental terpampang begitu nyata tanpa bisa ditutupi. Tiwi dan Fadia harus merelakan mimpi mereka menguap begitu cepat di tengah dinginnya sorot lampu arena yang malam itu terasa begitu mencekam bagi kubu Indonesia. Jika kita membedah jalannya pertandingan di atas lapangan, kekalahan dengan skor kembar 15-21 dan 15-21 dari unggulan pertama asal China Liu Shengsu dan Tan Ning adalah sebuah kepastian taktis yang tak terhindarkan. Pasangan tirai bambu tersebut mempertontonkan standar baru ganda putri modern yang bermain dengan intensitas mengerikan, mengadopsi pola permainan ganda putra yang syarat akan power murni dan kecepatan tinggi. Tiwi dan Fadia terus digempur tanpa ampun oleh drive-drive cepat nan menukik yang langsung mematikan pola rally-rally panjang yang biasanya menjadi zona nyaman mereka. Kerancuan rotasi serta lemahnya lini pertahanan wakil Indonesia membuat setiap pengembalian bola menjadi tanggung dan dengan mudah dieksekusi menjadi poin gratis bagi lawan. Alhasil, Siti Fadia yang biasanya lincah di depan net kehilangan magisnya, sementara Tiwi di garis belakang gagal menembus tembok pertahanan China yang terlampau rapat hingga memicu gestur frustasi sepanjang laga. Melihat fenomena runtuhnya performa ini secara analitis, akar masalah sebenarnya tidak hanya terjadi di dalam lapangan, melainkan bersumber dari keputusan strategis di luar arena pertandingan. Keputusan tim pelatih untuk sengaja melewati atau skip rangkaian turnamen beruntun level Super 500 seperti Thailand Open dan Malaysia Masters terbukti menjadi bumerang yang sangat fatal bagi ritme bertanding atlet. Niat awal untuk menghemat tenaga justru membuat Tiwi dan Fadia datang ke Singapura dalam kondisi mesin yang dingin dan belum teruji dalam tekanan kompetisi yang intens. Sebaliknya, tim China memperlihatkan kedewasaan perencanaan dengan menggembleng fisik atlet mereka di pusat pelatihan nasional tanpa kehilangan insting bertarung mereka. Ketika kedua kubu dipertemukan, ketidaksiapan adaptasi terhadap atmosfer turnamen besar membuat wakil Indonesia langsung kelabakan menghadapi lawan yang intensitas dan physical endurance-nya sudah jauh lebih matang dan siap tempur. Kekalahan memilukan ini tak pelak langsung memicu gelombang kritik pedas dan riuh rendah kekecewaan di jagat maya, terutama dari kalangan badminton lovers Indonesia yang terkenal sangat militan. Kolom komentar media sosial PBSI seketika dibanjiri ungkapan frustasi dari netizen yang merasa muak dengan tren early exit yang terus berulang tanpa adanya perkembangan yang berarti. Julukan sarkas seperti turis berkedok atlet pun ramai disematkan sebagai bentuk protes santai namun menohok terhadap performa pemain yang dinilai jalan di tempat dibandingkan negara tetangga. Publik merasa bahwa anggaran dan kesempatan berharga untuk bertanding di luar negeri seolah terbuang sia-sia tanpa membawa pulang evaluasi teknis yang konkret untuk kemajuan prestasi. Kritik tajam ini seharusnya tidak dipandang sebelah mata sebagai angin lalu, melainkan sebagai cerminan kerinduan mendalam masyarakat akan kembalinya harga diri sektor ganda putri Indonesia di kancah internasional. Menyikapi situasi yang kian kritis ini, federasi dan tim pelatih dituntut untuk memiliki keberanian dan kebijaksanaan dalam melakukan perombakan total pada sistem pembinaan di Pelatnas Cipayung. Sudah saatnya ego diturunkan secara kolektif dengan tidak memaksakan pemain bertanding di level Super 750 atau 1000 jika secara objektif kapasitas taktis dan mental mereka belum mapan. Mengirimkan atlet ke turnamen level bawah seperti Super 100 atau 300 demi mengembalikan rasa percaya diri dan merengkuh jala juara jauh lebih terhormat daripada membiarkan mereka menjadi bulan-bulanan di hari pertama turnamen besar. Biarlah kegagalan pahit di Singapore Open 2026 ini menjadi lembaran evaluasi jujur yang menutup babak buruk, seraya membuka lembaran persiapan baru menyongsong turnamen Indonesia Open di Istora Senayan mendatang.
Di balik terjalnya jalan menuju kejayaan, sebuah proses pembenahan yang tulus dan konsisten pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya sendiri menuju podium tertinggi dunia.